Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Rizan Rashid, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dengan NIM 1909-124760. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profesi advokat di Indonesia. Adapun materi bahasan yang akan saya sampaikan nantinya yaitu terkait definisi advokat, syarat menjadi advokat, larangan bagi advokat, dan yang terakhir fungsi serta peran advokat. Kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu definisi advokat. Pada bagian definisi ini kita mengacu kepada pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana dijelaskan bahwa advokat adalah organisasi yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Jasa hukum itu sendiri adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien itu sendiri adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Kemudian kita masuk kepada bagian yang kedua yaitu syarat menjadi advokat. Untuk menjadi seorang advokat atau dapat untuk diangkat menjadi seorang advokat itu diatur di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Di mana untuk diangkat menjadi seorang advokat, dia harus warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang terakhir yaitu harus berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian selanjutnya larangan bagi advokat, bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, harkat, dan martabat profesinya, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela, melanggar sumpah janji advokat atau kode etik profesi advokat. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran advokat. Fungsi dan peran advokat untuk masyarakat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, membantu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, membela kepentingan klien dan mewakili klien di muka pengadilan, dan meningkatkan mutu pelayanan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.